Mencintaimu dalam hati. Ketika jatuh cinta, tidak semua orang berani mengungkapkannya secara gamblang kepada seseorang yang membuatnya jatuh cinta. Sebab cinta mampu membuat seseorang terjatuh ke lubang terkelam dalam hidup. Seperti aku, Laras Cahya Sukma, gadis biasa yang berusaha mencintai Riko Pramudia, kakak kelasku di sekolah menengah atas. Pertemuanku dengannya berawal saat aku dan 3 sahabatku mengistirahatkan diri di kantin sekolah seusai pelajaran olahraga. Kala itu, ketika kami sedang asik mengobrol sembari menyesap minuman kami masing-masing, bola mataku tak sengaja menangkap sesosok laki-laki yang tengah duduk tak jauh dari tempatku. Ya, dia adalah Riko. Aku mengerutkan dahi tatkala melihatnya sedang asik membaca buku, sedang 4 temannya berceloteh ria. Namun anehnya, Riko merasa tak terusik sedikit pun dengan keberisikan di sekitarnya. Dengan tenang, laki-laki itu membuka selembar demi selembar buku bacaannya. Entah apa yang menarik dengan buku itu, pikirku penasaran. Seiring berjalannya waktu, aku melihat Riko selalu melakukan hal serupa. Dalam benak, aku bertanya-tanya, apakah dia tak bosan membaca buku ketika jam istirahat sekolah? Namun, tanpa kusadari ternyata aku terus memperhatikannya. Terlalu sering aku memperhatikannya, semakin aku mengaguminya hingga muncul rasa yang awalnya tak ku mengerti apa. Dan aku juga tak tahu pasti sejak kapan rasa itu menghuni di hatiku. Ada sesuatu letupan kesenangan yang hanya aku rasakan sendirian tanpa membaginya dengan orang lain termasuk ketiga sahabatku. Aku mencoba terus mencari tahu rasa apa yang menghuni di hatiku yang mampu membuatku sakit saat banyak gadis lain mencari perhatiannya. Hingga akhirnya aku menyadari bahwa aku telah jatuh hati padanya. Ingin aku mendekati untuk berkenalan dengan Riko, tapi salah satu sahabatku, Desti, seketika menghentikan langkahku itu. Dia menyadari jika aku menaruh hati pada Riko. "Ras, kamu jatuh cinta ya sama Riko?" tanya Desti ketika kami hanya berdua mengobrol di dalam kelas. Jawabku gugup dan tersipu malu. Aku sebenarnya suka sama Riko. Aku tahu sejak awal kalau kamu suka curi-curi pandang sama Riko. Bagai maling yang ketangkap basah, aku tersenyum kikuk sebelum berkata, "Masa sih? Emang kelihatan banget ya?" Desti pun tersenyum. "Iya, kelihatan banget. Tapi Ras..." Aku pun mengerutkan dahi saat Desti menggantungkan kalimatnya. "Tapi apa, Des?" Dilihat dari gestur tubuh Desti, sepertinya sahabatku itu sedang mengumpulkan keberanian untuk menjawab pertanyaanku. Aku pun tak sabar karena Desti membungkam mulutnya selama beberapa detik. "Tapi apa, Des?" cercaku. Ras, sebenarnya Riko udah punya pacar." Pengakuan Desti sejenak membuatku tertegun. Kata-kata Riko sudah mempunyai pacar terngiang di benakku. "Ras, kamu gak apa-apa?" tanya Desti mengagetkanku. Seakan aku tak percaya dan berharap ini hanyalah sebuah lelucon dari Desti, aku mencoba menyangkalnya. "Tapi Des, aku gak pernah lihat Riko jalan sama cewek lain ataupun anak cewek dari sekolah ini. Malahan Riko gak gubris tuh cewek-cewek yang TP-TP alias berpesona sama dia kan?" "Iya bener. Kamu tahu gak kalau pacar Riko sedang dirawat di rumah sakit dan sudah 2 bulan ini?" saut Desti dengan lembut. Aku mengerutkan dahi semakin dalam. Sungguh, aku tak mengerti perkataan Desti kepadaku. "Apa sih maksudmu itu?" tanyaku tak sabaran. Desti menghela nafas lelah sebelum dia berkata, "Dengerin aku baik-baik, Ras. Riko adalah teman abang sepupuku. Aku gak sengaja ketemu Riko
saat abangku dan Riko berkunjung ke rumahku untuk menemui mamaku. "Mamamu?" tanyaku penasaran. "Apa dia sakit?" Pikiranku langsung tertuju pada profesi Mama Desti yang menjadi seorang dokter spesialis syaraf. Kupikir Riko sakit keras sehingga dirinya harus menemui Mama Desti. Namun, betapa leganya aku ketika Desti menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Bukan, Riko gak sakit, tapi pacarnya, Naura yang sakit tumor otak." Pengakuan Desti berhasil membuatku terkejut. Lantas, sahabatku itu memberitahuku secara detail bahwa pacar Riko yang bernama Naura itu dirawat di rumah sakit tempat Mama Desti bekerja. Ternyata, Riko sering berkonsultasi kepada Mama Desti mengenai penyakit Naura. Dan rasa penasaranku selama ini terjawab sudah. Kebiasaan Riko yang selalu membaca buku di jam istirahat sekolah. Buku itu adalah pemberian dari Mama Desti yang berisikan tentang penyakit yang menyerang syaraf manusia. Apakah Riko sampai sebegitunya mencintai Naura? Desti pun kemudian berujar, mungkin karena sudah 2 tahun menjalin sebagai sepasang kekasih, sehingga hubungan mereka berdua semakin dalam. Walaupun sekarang aku tahu Riko mencintai gadis lain, tetapi rasa cinta untuknya masih tetap sama. Dan aku tetap berharap ada sedikit cinta yang tersisa untukku. Setelah kurang lebih 5 tahun aku menjaga perasaan itu, bahkan hingga kini aku menduduki bangku perkuliahan, aku terus menjaga cinta ini dan berharap dia akan melihat kesempurnaan cintaku. Akan tetapi, penantianku terbuang percuma. Kini, Riko telah bahagia bersama Naura. Kabar terakhir yang kudengar dari Desti, operasi pengangkatan tumor otak Naura berjalan lancar. Riko pun menikahi Naura selang 2 bulan kemudian. Dan aku sendiri, aku rela merasakan sakit asal Riko bahagia. Mungkin ini yang disebut pengorbanan cinta, rela sakit demi dia yang dicintainya. Sekarang, tak ada lagi yang bisa kulakukan. Engkau telah pergi. Biarlah ini menjadi kenanganku karena sempat mencintaimu dalam hati. Aku berharap semoga waktu mampu mengikis rasa cintaku untukmu yang membuatku mampu membuka hati untuk orang lain. Setelah sakit yang membuatku hancur berkeping-keping dan tak pernah kembali utuh lagi.